Nah, saudara, kembali kita mempelajari surat Yakobus. Kali ini kita masuk ke pasal yang kelima. Pasal kelima itu, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-6, bunyinya adalah sebagai berikut. Peringatan kepada orang kaya. Saya bacakan buat Anda semuanya. Beri tanda Alkitab Anda, Yakobus pasal 5, ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesakitan terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, saudara, judul dari Lembaga Alkitab Indonesia itu dia tulis peringatan kepada orang kaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yakobus itu ingin menuliskan bahwa Tuhan itu sebenarnya membenci orang kaya? Tidak, saudara. Yang Tuhan tidak senang, yang Tuhan benci adalah orang yang memakai kekayaannya itu sebagai ilah mereka. Artinya sebagai penyembahan terhadap kekayaan tersebut. Maka firman Tuhan berbunyi dari ayat pertama, jadi sekarang kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah. Tentunya ayat ini dipergunakan untuk menegur mereka-mereka yang mengejar kekayaan lebih dari kehidupannya, kemudian mereka itu tidak mempedulikan lagi akan hal-hal lain, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang hanya fokus kepada uang, kepada harta, kepada kekayaan. Nah, kepada orang-orang demikian itu, firman Tuhan ingatkan bahwa menangislah dan merataplah atas sengsara yang bakal, yang akan, yang nanti menimpa kamu. Kenapa, saudara? Karena kekayaan itu yang dikumpulkan itu sudah busuk, dan pakaiannya telah dimakan ngengat. Itu yang dikumpulkan di dunia ini. Bisa dicuri, bisa hilang, bisa busuk. Maka firman Tuhan ingatkan kepada orang-orang percaya bahwa kumpulkan kekayaanmu itu bukan di bumi ini. Karena bagi Tuhan, kekayaan itu tidak harus berupa uang. Bagi orang percaya demikian. Kekayaan itu tidak harus berupa harta. Hati yang lembut itu kekayaan. Kerajinanmu itu kekayaan. Kasihmu itu kekayaan. Pengertianmu itu kekayaan. Kedewasaanmu itu kekayaan. Jadi semua yang disebut terakhir ini tidak pernah akan busuk. Yang akan menjadi busuk kalau kekayaan itu hanya dianggap berupa materi. Emas dan perak berkarat dikatakan. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan memakan dagingmu seperti api. Akan merugikan kita, akan menyakitkan kita. Padahal kita sudah berusaha mencarinya setengah mati, berjuang dengan
tenaga kita, tapi karena berjuang tanpa mempedulikan Tuhan. Sama seperti ayat-ayat yang selanjutnya. Ada orang-orang yang merencanakan tapi tidak melibatkan Tuhan. Dia berpikir akan melakukan itu, tapi tidak melibatkan Tuhan. Nah, maka manusia merencanakan, Tuhan yang menetapkan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Dia, tentunya Tuhan tidak akan senang terhadap semuanya itu. Itu sebabnya terhadap kerajinanmu untuk mengumpulkan kekayaan pun sama dengan seperti itu. Kalau kerajinanmu mengumpulkan kekayaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ada motivasi untuk kepentingan sendiri sehingga menganggap diri pintar, menganggap diri hebat, menganggap diri kuat, menganggap tidak perlu lagi Tuhan, karena ada banyak orang-orang yang kaya dia menganggap tidak perlu Tuhan. Ada banyak orang-orang kaya menganggap dia sudah berjuang sendiri kok. Jadi dia tidak perlu lagi Tuhan, dia sudah bisa lakukan banyak hal. Padahal di sini dikatakan hari-harimu segera berakhir. Hari-hari yang segera berakhir itu berarti tanda-tanda, tanda kutip, kematian. Tanda-tanda bertemu dengan Tuhan yang kita masing-masing tidak tahu kapan itu, saudara. Yang kita masing-masing tidak tahu kapan waktunya. Tidak sama dengan prediksi kita. Kita merencanakan ini, kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jadi supaya fair, ya, supaya adil, bukan maksudnya adil, supaya engkau dan saya sungguh-sungguh tidak sampai menyakiti hati Tuhan, mari kita rencanakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang menyenangkan hati Tuhanlah itu istilahnya. Maka sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan. Nah, celakanya saudara, orang tersebut sudah kumpul banyak harta, ya, sudah kaya raya, tetapi masih mau menyakiti orang-orang yang di bawahnya. Karena ada rasa ketidakpuasan. Karena ada rasa kepentingan sendiri. Bila perlu, saya yang kaya. Saudara masih ingat cerita Ahab dan Nabot? Ahab sebagai raja punya segala-galanya. Tetapi dia masih mau memiliki kebun anggurnya Nabot. Bahkan dengan berbagai cara, kerjasama dengan istrinya, dia berhasil membunuh Nabot. Bukan. Belum lagi ditambah dengan Daud, contoh yang lain, saudara. Dengan berbagai cara, dia berusaha mendapatkan Batseba. Padahal dia tahu jelas-jelas Batseba itu istrinya orang. Dan dia tahu istrinya siapa. Orangnya dia kenal. Karena prajuritnya, saudara. Tapi dengan berbagai cara tipu muslihat, dia akhirnya dapat membunuh suami Batseba dan dia merebut Batseba itu, saudara. Nah, disinilah letak keegoisan. Bagaimana orang yang kaya, orang yang memiliki banyak, dia menekan orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Menekan mereka yang tidak dapat melakukan apa-apa. Maka dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi mereka itu telah menjalani hal-hal yang memuaskan, dikatakan tanda kutip, terlebih dahulu. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar. Jadi orang yang tidak bersalah pun dibunuh gara-gara memikirkan harta kekayaan. Memang saudara yang saya kasih Tuhan, kekayaan itu bisa menimbulkan problem. Apalagi kalau kekayaan itu tidak di-manage dengan sebaik-baiknya. Memang benar, miskin itu bisa tanda kutip menderita. Tapi memang tidak semua orang miskin menderita. Tapi percayalah, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Tapi justru kekayaan itu bisa membuat orang itu menderita.
Ada banyak cerita yang saya dengar. Orang-orang yang kaya, dia menderita. Apalagi orang-orang yang kaya, dia tidak adil mewariskan harta kekayaannya kepada keturunannya. Oh, keturunannya itu akan bertengkar. Keturunannya itu akan berperang, saudara. Sidang pengadilan pun bisa dipakai untuk memperebutkan harta kekayaan. Bunuh-membunuh juga terjadi. Minggu lalu saya sempat pergi bertemu dengan satu keluarga. Dia bercerita bahwa orang tuanya baru meninggal kira-kira 6 bulan yang lalu. Meninggalkan harta benda. Punya 5 saudara, dan ada 2 saudara yang berupaya untuk menghapuskan namanya dari nama warisan harta kekayaan tersebut. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Memang gampang, ada yang katakan, udahlah, kasihkan saja ke mereka. Tapi kan tidak gampang karena mereka mau enak-enaknya begitu. Saudara. Karena ada 2 orang yang berusaha mengambil 3 orang punya bagian. Ini sesama saudara loh, saudara. Satu darah, satu orang tua. Bisa terjadi sampai hal yang demikian. Merebut harta kekayaan. Jadi saudara perhatikan bahwa harta itu begitu mengerikan, bukan? Kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang mengagungkan harta lebih daripada Tuhan, itu sama dengan dosa yang sangat besar. Maka Tuhan memberikan peringatan. Jangan sampai demikian. Karena harta itu sifatnya sementara. Kita butuh mencari sesuatu yang sifatnya kekal. Yang Tuhan berikan pada kita. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan kehidupan yang kekal kepada kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu merupakan harta yang lebih besar dari segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Jadi firman Tuhan benar memberikan peringatan pada kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan, percaya kepada Dia, bahwa Dia yang memberikan keselamatan, kita telah memilih harta yang paling mahal di dunia ini, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Pilih mana, saudara? Harta kekayaan yang sifat sementara, atau harta kekayaan yang bersifat kekal? Orang yang dewasa, orang yang cerdas, orang-orang percaya yang berhikmat, dia tahu memilih yang mana itu. Dan Anda adalah orang-orang yang berhikmat. Puji Tuhan. Terima kasih.